Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana ini merupakan tugas di modul 1, tugas 1.1 A8, dengan saya Happy Hermawati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Batang dari SD Negeri Kasepuan 4, dengan fasilitator saya Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik saya Ibu Hani Triwidianingsih MPD. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam pembelajaran. Seringkali ketika pembelajaran di kelas anak-anak diam. Diam di sini bisa berarti anak-anak paham pada apa yang saya jelaskan, atau bisa juga mereka diam karena tidak paham sama sekali dan tidak tahu harus menanyakan tentang apa. Nah, di sini peran peserta didik saya kurang karena kurang aktifnya mereka dan kurang termotivasi ketika akan belajar. Yang kedua, guru lebih dominan daripada peserta didik. Ketika kita di kelas, seringkali kita merasa letih dan seakan semua tenaga terkuras untuk pembelajaran hari itu. Nah, hal ini menandakan bahwa kita lebih dominan daripada peserta didik kita saat di kelas. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Dalam situasi pembelajaran di kelas, terkadang saya menginginkan anak-anak diam mendengarkan penjelasan saya. Saya kurang menyadari bahwa karakteristik setiap anak itu berbeda menurut minat, bakat, dan kodrat alam mereka masing-masing. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, ada yang dengan visual, dan ada yang harus diselingi dengan games atau permainan-permainan kecil. Nah, dalam hal ini saya kurang memahami karakteristik peserta didik saya. Yang keempat, saya merasa bahwa nilai peserta didik yang bagus adalah indikator keberhasilan saya dalam mengajar. Selama ini saya berpikir bagaimana peserta didik memahami materi yang saya ajarkan dengan mengerjakan tugas dan mendapat nilai yang bagus. Menurut saya, nilai yang bagus itu juga merupakan prestasi bagi saya karena telah berhasil dalam mengajar. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Biasanya saya memberi mereka pertanyaan-pertanyaan yang menarik di awal pembelajaran sebagai stimulus. Dengan begitu, anak-anak akan menjadi tertarik untuk memulai pembelajaran hari ini. Yang tadinya mereka bosan, letih, dan lesu, kemudian timbul rasa penasaran di diri mereka, hingga muncul pertanyaan seperti ini. Oh, seperti itu ya Bu? Kok bisa? Bagaimana caranya Bu? Yang kedua, memberi peserta didik keleluasaan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Misalnya, ketika pelajaran matematika, dalam penyampaiannya saya menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikan soalnya. Saya tidak pernah mematok anak harus menggunakan cara yang mana. Saya berikan mereka kebebasan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik.
Reward atau penghargaan ini saya berikan agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Saya juga berusaha meniadakan hukuman, karena dengan meniadakan hukuman berarti saya memerdekakan mereka dalam belajar. Saya berusaha menyadarkan mereka bahwa belajar bukanlah tekanan, apalagi paksaan. Saya berharap mereka belajar bukan karena paksaan, tapi dengan hati yang bahagia. Mengapa harus dengan reward? Karena dengan reward berupa pujian, mereka akan termotivasi untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dan memotivasi anak yang lain juga agar dapat reward atau pujian yang sama seperti temannya. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan mengajar dengan berbagai model dan pendekatan, dengan berbagai media dan bahan ajar yang disertai dengan pemberian game-game edukatif akan membuat anak senang dan rindu belajar. Lalu, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya akan menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan budaya positif di sekolah dan mengedepankan konteks sosiokultural setempat untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Yang kedua, dalam pembelajaran saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan inspirator yang akan mengarahkan anak mengembangkan segala potensi dirinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang baik dan harus segera kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Pendidikan itu bukan hanya menuntut ilmu saja, tapi kita memberi contoh dan suri tauladan yang baik dan menuntun mereka mempunyai budi pekerti yang baik sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti kata Ki Hajar, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak semuanya, demikian tadi paparan yang dapat saya berikan mengenai modul 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga dapat menginspirasi. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.